warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita yang hari ini, pertemuan ke-13 ya, kita akan bahas tentang teknik penelitian kualitatif. Ini agak banyak ya, agak banyak, tapi saya akan coba untuk mensingkatnya biar nggak terlalu lama videonya. Jadi saya akan membahas hal-hal yang pentingnya saja, sisanya kalian baca ya. Ini ada sekitar 59 slide ya di materi ini. Karena penelitian kualitatif juga semua kuantitatif juga banyak ya, cuma saya akan sederhanakan termasuk yang kualitatif juga. Kajian yang akan kita bahas adalah bagaimana sumber dan jenis data untuk penelitian kualitatif, kemudian peranan manusia sebagai instrumen. Jadi instrumen utamanya adalah peneliti dan manusianya, pengamatan juga bagaimana cara pengamatan di penelitian kualitatif, kemudian catatan lapangan apa yang diperlukan, kemudian penggunaan dokumen, sampling dan satuan kajian, metode pengumpulan data, pembuatan kuesioner, dan satu lagi sebenarnya ada satu yang terlewat, analisis data ya. Sumber dan jenis penelitian. Sumber data ini, penelitian data adalah kata-kata deskriptif dan tindakan ya dari pengamatan. Jadi sumber datanya deskriptif ya. Kemudian sumber data lain yang bisa dilakukan di kualitatif adalah dokumen, data tertulis, foto, dan statistik, hasil statistik ya. Jadi hasil yang sudah diolah itu bisa kita deskripsikan, itu termasuk juga kualitatif ya, bukan hasil pengolahannya atau bukan proses pengolahan statistik seperti kuantitatif, tapi hasil penelitian kualitatif yang kita deskriptifkan ya. Kemudian pengamatannya ada beberapa cara. Pengamatan yang tak diketahui, melihat dan mendengar, bicara observasinya, kemudian wawancara mendalam atau deep interview, bertanya dan mendengar ya. Kemudian pengamatan berperan serta, kita melihat, mendengar, dan bertanya ya. Jadi kita langsung terjun ke lapangan, kita bertanya, kita mendengar, dan kita melihat. Tapi kalau pengamatan tidak ada wawancara, hanya melihat dan mendengar saja kalau observasi atau pengamatan ya. Nah, kegiatan biasa namun dilakukan dengan sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi. Jadi fungsi dari ketiga ini fungsinya adalah mencari informasi ya. Informasi yang dibutuhkannya adalah informasi ya. Kenapa kita melakukan pengamatan, wawancara, dan sebagainya? Tujuan utamanya adalah memperoleh informasi. Sumber dan jenis data, kata-kata dicatat melalui catatan tertulis atau dengan video atau audio atau rekaman dan sebagainya. Dilakukan dengan sadar dan terarah untuk mencapai tujuan. Kata-kata dan tindakan yang dijaring dipilih yang relevan, terutama memanfaatkan kriteria inklusi eksklusi atau strategi statik untuk menjaring informasi yang diperlukan ya. Sumber tulisan bisa dari buku. Ini salah satu penelitian kualitatif, itu analisisnya atau sumber datanya atau pengumpulan datanya atau dengan tinjauan pustaka atau studi literatur ya. Jadi sumber data dari kualitatif ada 3 ya, observasi, wawancara, dan yang ketiga adalah studi literatur atau kajian pustaka. Jadi tidak ada kajian pustaka itu bukan jenis penelitian kualitatif, tapi adalah jenis dari sumber data. Ya, sekali lagi ya, bahwa kajian pustaka bukan jenis penelitian kualitatif, tapi kajian pustaka merupakan salah satu alat dalam mengumpulkan data. Ya, mengumpulkan data kemudian dianalisis ya. Jadi kalau ada lagi yang mengatakan tinjauan pustaka itu adalah salah satu jenis kualitatif, itu salah ya. Jadi kualitatif hanya ada 5 ya, naratif, studi kasus, fenomenologi, etnografi, dan grounded teori, ada 5. Tidak ada kajian pustaka. Kajian pustaka ada di dalam salah satu sumber pengumpulan data atau sumber data di dalam penelitian kualitatif ya. Nah ini ya sumber-sumber dari kualitatif untuk yang studi pustaka ya, ini bisa dibaca ya. Kemudian foto juga bisa, dokumentasi ya. Nah ini bisa lanjut, data statistik juga bisa. Ini data statistik berfungsi bermanfaat untuk membantu memberi gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian,
membantu memahami komposisi penduduk ya, bisa data statistik, usia, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Data statistik generalisasi sehingga dapat mengurangi makna subjek secara perorangan ya. Jadi kita data pendukung lah data statistik gitu ya. Kemudian peranan manusia sebagai instrumen penelitian. Di sini dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitiannya ada peneliti sendiri ya. Jadi tidak boleh kalian menyuruh orang lain atau dalam pengumpulan data ya, terutama dalam pengumpulan data ya. Jadi kalian menyuruh orang untuk wawancara nggak bisa untuk kualitatif. Tapi untuk kuantitatif masih bisa. Jadi kalian bikin kuesioner, kemudian untuk yang membagikan kuesionernya itu kalian menyuruh orang lain, membayar orang lain, itu masih diperbolehkan untuk penelitian kuantitatif. Tapi untuk kualitatif, kalian harus terjun ke lapangan ya, wawancara, harus langsung observasi, harus langsung tujuan pustaka, mencari sumbernya langsung ya. Jadi peneliti benar-benar berperan di sini karena di sini kan mengadakan kualitatifnya ya. Karena yang menjadi segalanya dalam keseluruhan proses penelitian. Ya, ini responsif cirinya dapat menyelesaikan diri di observasi ya, kita berbaur dengan objek peneliti, menekankan keutuhan berdasarkan diri, memproses data secepatnya, memanfaatkan kesempatan untuk klarifikasi dan mengikhtisarkannya atau menyimpulkannya, memanfaatkan kesempatan untuk mencari respon yang tidak lazim. Kemudian alasan pengamatan buat apa? Pengamatan didasarkan pada pengalaman langsung, memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, mencatat dan perilaku dan kejadian yang sebenarnya. Ya. Memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan langsung. Menghindari bias wawancara. Jadi wawancara itu kan kadang-kadang kita dalam satu subjek bias di mana narasumbernya, maka kita tabayun lah, istilahnya tabayun, kita melihat langsung benar nggak apa yang dikatakan oleh narasumber ya gitu ya. Memungkinkan peneliti memahami sesuatu yang rumit, kemudian teknik lain tidak mungkin, misalkan bayi. Jadi kalau misalkan kita mewawancara bayi tidak mungkin ya. Jadi kalau misalnya kita ingin meneliti tentang bayi, anak kecil, biasanya kita observasi yang digunakan. Misalkan ada penelitian bagaimana sih perilaku tingkah laku balita umur 0 sampai 5 tahun, ditulis kan, dicatat, menghasilkan dari pengamatan, tidak mungkin bayi di wawancara ya. Itu contoh. Kemudian macam-macam pengamatan dan derajat peran pengamatan. Dibedakan pengamatan berperan serta dan tidak berperan serta, pengamatan terbuka dan tertutup ya. Jadi kalau yang berperan serta, jadi kita ikut langsung pengamatan, melihat, mendengar dan mewawancara. Tapi kalau tidak berperan, kita hanya melihat saja dan mendengar. Kemudian penguatannya terbuka, diketahui oleh orang lain atau objek penelitian mengetahui. Yang tertutup adalah tidak diketahui, jadi sembunyi-sembunyi ya pengamatannya, seperti intelijen. Kemudian peranan peneliti sebagai pengamat, berperan serta secara lengkap ada anggota perlu dan kelompok. Ini bisa ini ya, bisa dibaca. Apa yang diamati tidak mungkin mengamati, jadi yang diamatinya ada sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya. Ini bisa dibaca. Pengamatan dan pencarian data. Nah, ini ya salah satu cara-cara pencarian data ya. Ini ya bisa dibaca, kemudian cepat ya. Sosial matrik, kalikan ini ya. Nah, kelemahan pengamatan terbatas dalam mengamati karena peran dan pendudukan. Jadi kalau banyak juga terbatas ya. Pengamat yang berpresentasi sulit memisahkan diri. Jadi kita mungkin terlalu mendalami, jadi sulit memisahkan diri, memakan waktu ya. Bias, menciptakan bias, ada atau dua analisis ya. Jika pasif tidak efektif penjaring data. Jadi kalau kita pasif ya tidak efektif ya. Peneliti bertindak wajar, manusia tidak overaction ya. Wawancara ini tujuannya ya. Dan di wawancara mendalam atau in-depth interview, ini seperti mata najwa ya. Jadi kita langsung mewawancarainya secara mendalam ya. Jadi kayak kalian menempatkan diri seperti wartawan gitu ya. Ininya tinggal dibaca. Beberapa kelemahannya juga tinggal dibaca. Pelaksanaannya juga
tinggal dibaca ya. Ini strateginya, mereka mewawancara, kemudian hasil catatannya berupa transkrip dilaporkan ya. Nah, kemudian kita masuk ke catatan lapangan. Catatan lapangan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka mengumpulkan data dan refleksi terhadap data penelitian ya. Ini sama bentuk-bentuknya, bentuk catatan lapangannya ini seperti ini contohnya. Nah, ini judul pandangan Toma atau Toga terhadap penyakit demam berdarah dengue misalkan ya. DBD, bagaimana sih masyarakat memandang DBD? Ini wawancara yang kelima, catatan lapangan nomor 5 tulis Bapak Agil menyatakan bahwa demam berdarah sudah menjadi penyakit yang rutin, misalkan mengenai warga Bukit Kencana karena hampir setiap tahun selalu ada kasus. Ini hasil wawancaranya. Tanggapan pengamat. Nah, jadi kita ke ahli ya, tanyakan ke ahli. Bapak Agil merupakan SP yang kompromi dan strategi untuk diwawancari karena pandangannya yang luas dan tidak canggung dalam memberi komentar, gitu ya. Ini catatan-catatan yang langsung dianalisis ya. Kemudian untuk catatan lapangan, ini catatan pengamatan, ada catatan teori ya, nanti bisa dibaca. Catatan metodologi juga ada. Jadi ada catatan pengamatan, ada catatan teori, dan ada catatan metodologi ya. Kemudian isi catatan lapangan, bagian deskriptif, bagian reflektif, ini bisa dibaca. Bagian deskripsi berisi tentang gambaran, rekonstruksi, deskripsi, catatan lapangan tentang peristiwa, gambaran kegiatan dan perilaku pengamatnya. Ini tinggal dibaca ya, proses lapangan ya. Ini tinggal dibaca, ini juga tinggal dibaca. Sekarang salah satu metode dalam pengumpulan data dalam kualitatif adalah focus group discussion. Ini wawancara, ini ahli, ya, focus group discussion. Jadi mengumpulkan 6-12 orang ahli ya, kemudian dipandu oleh moderator. Ini biasanya dilakukan oleh para disertasi, kalau disertasi ya tesis ya, atau hibah-hibah penelitian. Biasanya untuk mengumpulkan data yang paling efektif adalah kita mengundang para pakar ke dalam satu acara namanya focus group discussion. Tapi ini terutama resikonya ya pembiayaan penelitiannya agak tinggi ya, karena untuk ahli itu kan harus diundang, dibayar, transportasi dan sebagainya ya. Jadi kalau untuk S1 sih agak sulit ya menggelar fokus group discussion. Tapi untuk yang dosen biasanya kayak dapat hibah penelitian berapa puluh juta habis sama fokus group discussion. Jadi lebih efektif karena langsung kita berdiskusi di sana mengenai masalah yang akan kita bahas di penelitian itu ya. Ditanya satu-satu bagaimana pandangannya ya. Ini orang-orangnya harus orang-orang yang ahli ya, praktisi, akademisi yang sehari-hari berkecimpung dengan masalah yang akan kita bahas ya. Kemudian ini mitos ya, apakah cepat dan murah? Ya cepat ya, kalau dengan ini cepat, murah, bisa jadi murah, bisa jadi enggak ya, ini tergantung. Jadi kalau murah tuh misalkan begini, kalau misalnya untuk hibahnya yang 100 juta dapat 100 juta ya FGD murah ya. Paling FGD sekitar paling banyak 10-15 juta ya. Tapi untuk yang mahasiswa kan mahal ya segitu ya. Jadi untuk yang biasanya dosen-dosen dapat ada yang 100 juta ya penelitiannya, hibahnya ya pasti FGD ya, yang paling efektif karena cepat ya, langsung, dan analisisnya bisa lebih ini karena kita langsung bertemu dengan ahli-ahli ya. Nah ini ya ini. Kemudian triangulasi sumber metode. Triangulasi itu adalah sumber metode teori ya. Ini tim FGD harus ada timnya ya, harus ada panitianya ya, moderator, pencatat, menghubung peserta, bloker kalau perlu ya, tugas logistik dan sebagainya. Jadi ada panitia khususnya FGD ya. Ya ini menentukan komposisi, jumlah variabel, jumlah penelitian, tinggal dibaca ya. Menentukan tempat diskusi ya, biasanya kalau di yang enak ya paling kita sewa misalkan di hotel, atau misalkan kita bisa meminjam di fasilitas kampus juga bisa ya. Sesuai dengan tujuan ini MCD apabila berjalan sukses sesuai dengan tujuan peneliti dapat memancing informasi tentang variabel di panduan dan fasilitator, pemilihan kelompok dan anggota kelompok ya. Ini informasi persiapannya, hal-hal yang harus dikerjakan
Ini tinggal dibaca ya. Notulen juga harus ada. Kemudian apa yang harus disiapkan pada moderator, ya. Keterampilan moderator harus seperti apa, harus seperti ini ya, nanti dibaca aja. Nanti ada nih di UAS ya, pertanyaan-pertanyaan tentang FGD ada. Keterampilan moderator, pertimbangan menentukan peserta, ini pertimbangannya penting ya. Ini harus ahli, keahliannya harus ahli banget, harus pakar, pengetahuannya dan yang akan didiskusikan ya. Jadi harus ahli dan pakar. Keahlian itu biasanya ahli itu artinya dia bedanya ahli dan pakar. Ahli itu akademisi yang concern di bidang itu. Kalau pakar dia biasanya praktisi, kepakaran yang sudah berpengalaman dalam mengurusi penelitian pembahasan yang kita akan bahas ya, kepakaran. Pengalaman praktisi, kepedulian, terlibat, bisa juga misalkan narasumber dari objek peneliti bisa ya. Masyarakat awam yang tidak mau dengan masalah tersebut tapi ikut merasakan persoalan yang sebenarnya bisa juga diundang. Pertimbangan heterogenitas dan homogenitas. Jadi jangan sampai yang semuanya sama, ya harus yang punya pendapat yang berbeda-beda ya. Jadi lebih kita peneliti hanya mendengarannya gitu ya di sini. Tapi pertanyaan-pertanyaan lebih mendalam ya. Ini FGD yang paling enak ya untuk mencari data ya. Terutama untuk analisis data ya. Kemudian analisis dan interpretasi data penelitian kualitatif. Pertama, analisis data dan penelitian kualitatif ya berlangsung. Ini bisa dianalisis langsung ya dari wawancara, kemudian kita analisis. Analisisnya berupa pertama bisa menuliskan memo ya. Hasil wawancara sedang langsung misalkan hasil wawancara kemudian kita simpulkan. Wawancaranya apa? Itu juga hasil dari analisis. Kita menuliskan memo dulu ya, memo dari dikumpulkan dari hasil penelitian, kemudian kita ambil data-data yang menurut kita perlu, menurut kita tidak perlu ya. Jadi dalam kualitatif itu kita mengumpulkan semua data, kemudian kita pilih, ya kita proses mana bagian-bagian yang perlu, informasi-informasi mana yang dapat bermanfaat untuk kita, dan mana informasi yang tidak diperlukan. Itu kita bisa mengklasifikasikan dengan kode-kode juga bisa ya. Kita hubungan diperkuat dengan data-data statistik bisa juga ya. Itu salah satu analisis data. Kalau yang kualitatif misalkan kita ingin meneliti tentang tadi bagaimana sih cashback, sekarang ke cashback OVO ya. Ada yang mengatakan itu nggak boleh, itu riba. Bagaimana ini pandangan orang yang tentang riba, menyatakan riba, mana yang membolehkan. Nah kita benturkan boleh itu, sehingga kita membenturkan dalil dan sebagainya, kemudian kita mana yang paling rojih itu mana yang paling kuat. Nah itu juga bisa ya penelitian untuk fikih muamalah tentang cashback dari e-money. Misalkan tentang OVO ya, ini belum ada yang bahas nih ya. Bagaimana cashback OVO, Shopee Pay, cashback yang memberikan cashback dengan menggunakan marketplace mereka ya. Masing-masing kemudian ada cashbacknya. Ini ada sebagian orang yang mengatakan, ulama kontemporer terutama, ada yang mengharamkan, ada juga yang membolehkan dengan kaidah-kaidah fikih ya. Nah ini kamu bisa nih masukkan wawancara, kenapa tidak boleh, kenapa boleh, dalil-dalilnya, kemudian kita benturkan, kemudian kita pilih mana yang paling rajih berdasarkan kaidah fikih ya. Nah itu kan ini ya, menuliskan ini memo-memo atau catatan-catatan kecil tadi ya. Kemudian olah data. Jadi ini tidak seperti kuantitatif. Kalau kuantitatif kan dia benar-benar data itu benar-benar saklek gitu ya. Jadi data ini benar-benar bisa boleh dan tidak boleh, atau misalkan pengaruh atau tidak pengaruh. Jadi tidak bisa kita manipulasi. Tapi kalau misalkan kualitatif itu kita bisa membenturkan dengan yang lain. Jadi hasil penelitiannya bisa lebih berbeda, gitu, pandangannya bisa lebih berbeda gitu ya. Jadi karena kita menghasilkan dari beberapa observasi, wawancara ya. Jadi kalau kualitatif agak lebih saklek ya. Ya datanya tidak bisa dimanipulasi. Jadi kalau tidak berpengaruh ya tidak berpengaruh gitu ya. Agak lebih mudah sih sebenarnya untuk yang kuantitatif ya. Analisisnya agak lebih mudah, tapi yang kualitatif memang agak lebih harus mendalam. Jadi kalau misalnya tidak mendalam, informasi yang didapatnya tidak
tidak efektif dan tidak bisa dijadikan rujukan gitu ya. Gitu. Jadi yang kualitatif harus lebih fokus di analisis ya. Tapi kalau misalkan kuantitatif, fokusnya dia pengembangan variabel data. Jadi pengolahan datanya yang agak tantangannya di sana, pengumpulan data ya. Pengolahan datanya mudah ya, paling 1 hari beres. Tapi kalau yang kualitatif, yang tantangannya ada di analisis data ya. Jadi kalian bagaimana menganalisis hasil wawancara, hasil tinjauan pustaka, dan hasil observasi digabungkan semuanya. Ya, digabungkan sehingga menghasilkan hasil penelitian yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, yang kualitatif. Ya, ini metode-metodenya analisisnya ada 2 ya, tinggal dibaca. Nah, ini ringkasannya ya. Ini validasi, ada validasi juga. Jadi ada validasi data, tapi tidak sama dengan validasi data yang kuantitatif. Kalau validasi data atau reliabilitas data di kuantitatif itu menggunakan uji statistik. Ini tidak ya, ini caranya ya. Ini ada data mentah, ada transit, data mentah itu ya, catatan lapangan, gambar, dan sebagainya itu data mentah kita anggap ya. Atau hasil wawancara itu data mentah. Kemudian dari data mentah ini kita menyusun dan mempersiapkan data untuk dianalisis, mana-mana saja kita pilah-pilah. Mana data yang kira-kira bisa digunakan, informasi-informasi mana saja yang bisa digunakan dan mana yang tidak bisa digunakan. Ya, kita pilah-pilah, diklasifikasikan. Kemudian kita baca kita pelajari lagi data yang tadi yang menurut kita itu bisa digunakan. Kemudian memberikan kode data, ya bisa dengan tulisan tangan atau dengan komputer, dengan Excel bisa ya, di kode-kode dibikin kode mana tadi observasi, mana wawancara, mana hasil dari tinjauan pustaka. Jadi titik-titiknya kita hubungkan gitu ya. Kemudian kita mana ada tema-tema. Ya, misalkan dari hasil wawancara ahli, dari hasil observasi, dari hasil tinjauan pustaka, kita temakan satu-satu. Ya. Kemudian deskripsikan. Dari deskripsi ada mulai dari hasil penelitian orang, dari uji statistik yang orang lain kita deskripsikan, kemudian hubungkan dengan tema ini. Ya, deskripsi dengan tema-tema ini kita hubungkan, barulah kita saling menghubungkan tema itu. Ya, misalkan dari studi kasus maupun grounded teori. Kemudian dari sini barulah muncul kesimpulan. Ya, menginterpretasi makna tema tadi. Bagaimana tadi misalkan konsep e-money, cashback diimani menurut wawancara ahli, menurut observasi, menurut tadi tinjauan pustaka ya. Dan mana dipilihlah di antara tadi mana yang paling rajih, mana yang paling kuat. Jadi itulah interpretasi makna berdasarkan kaidah fikih. Itu ya. Jadi memang untuk kualitatif tantangannya ada di analisis data ya, bukan hanya tadi pengolahan data, bukan hanya dari pengumpulan data, bukan hanya dari wawancara, observasi, tapi juga dari analisis data yang agak lebih harus ekstra kerja keras. Ya, jadi kalau kualitatif menurut saya tidak bisa 1 bulan 2 bulan ya. Jadi kalau penelitian kualitatif 1 bulan 2 bulan, nah itu dipertanyakan penelitiannya ya. Kalau yang kuantitatif sangat bisa 1 bulan 2 bulan beres karena agak lebih mudah untuk analisis data karena benar-benar pure dari interpretasi hasil olah statistik, gampang kan. Jadi kita tantangannya hanya bagaimana mencari datanya. Itu mencari data agak tantangannya agak lebih di sana untuk kuantitatif, tapi kualitatif dari awal sampai akhir tantangannya lumayan ya, terutama analisis data. Karena kenapa? Karena kan bisa jadi hasil penelitian kita itu bisa menyesatkan orang kalau tidak benar ya. Gitu untuk yang kualitatif ya. Tapi kalau uji kuantitatif salah, berarti tinggal diganti saja uji statistiknya. Kalau misalkan hasil penelitian kita salah untuk kuantitatif, maka titik kritiknya bisa jadi salah interpretasi, pengolahan datanya salah, tinggal gitu kan, tinggal diganti. Tapi kalau uji kualitatif salah, ada bisa menyesatkan gitu. Misalkan OVO tadi dibolehkan padahal tidak boleh kan, juga menyesatkan itu. Atau misalkan OVO cashback tidak diperbolehkan tapi ada yang membolehkan. Jadi di sini benar-benar kualitatif harus benar-benar teliti ya, karena hasil penelitiannya takutnya menyesatkan gitu ya, dan agak lebih concern di analisis data. Jadi benar-benar harus pas ya, wawancaranya juga harus pas,
kemudian tadi observasinya juga harus pas ya, kemudian buku-bukunya, tunjangan pusakanya juga harus banyak. Jadi nggak bisa satu buku kemudian kita menyimpulkan, tidak bisa. Harus berbagi banyak sumber. Agar kenapa? Agar rojih, agar kuat pendapat kita ya. Jadi informasi yang kita hasilkan dari penelitian kualitatif itu kuat, rojih. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi metode kualitatif ini sangat penting ya, karena kebanyakan penelitian-penelitian yang kualitatif itu kebanyakannya yang kualitatif ya. Nanti kalau yang tidak paham bisa kita bahas di diskusi. Nanti minggu depan juga kita akan lakukan telekonferensi ya. Jadi bisa ditanyakan langsung selama kuliah daring ini, apakah efektif atau tidak ya. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.